warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan oleh eh, postingan dari Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia. Jadi yang menasbihkan Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. Ini ada yang menafsirkan sebagai, kalau dalam bahasa Betawi, sebagai Raja Ngibul. Saya nggak tahu apa maksudnya, apakah seperti itu, tapi yang jelas di situ disebutkan bahwa jangan terus membual karena masyarakat sudah mulai mual. Saya akan mengajak Anda ngobrol ini, saya kira figurnya ini spesial karena beliau pernah menjadi ketua badan, dulu namanya bukan BEM, dulu namanya Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan juga pernah menjadi seorang pejabat lingkaran dekat di istana. Namanya Pak Dipo Alam. Assalamualaikum Pak Dipo. Waalaikumsalam, Mas Sebenarnya. Ya, ini jadi menarik. Jadi saya pengen cerita-cerita, dapat perspektif dari Pak Dipo, satu sisi dari aktivis dan kedua pernah di lingkaran istana. Nah, pada waktu itu saya sering mendengar disebut-sebut namanya Pak Mahar Marjono ya. Pada waktu Pak Dipo menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UI tahun 75-76 itu rektornya Pak Mahar Marjono ya? Betul, Profesor Dr. Mahar Marjono. Ya. Oke. Bagaimana sih ceritanya hubungan, kenapa beliau ini sering sekali disebut oleh aktivis di masa lalu? Memang apa spesialnya beliau ini? Saya kira ya, Prof. Mahar Marjono secara ideal diakui lah oleh mahasiswa UI utamanya, dan tentunya mahasiswa lain dari ITB, dan seperti tokoh juga mahasiswa kayak Rizal Ramli yang lainnya, dan sebagainya. Memang Prof. Mahar ini adalah seorang neurolog. Ya, jadi dia neurolog yang terkenal baik di RSCM prakteknya maupun di St. Carolus. Jadi neurolog yang dia mumpuni lah. Jadi menjabat sebagai rektor bukan karena ingin nambah income dan sebagainya. Tapi beliau adalah profesor dan juga pimpinan dari FKUI yang sudah cukup gitu. Tapi ya tidak mencari-cari jabatan rektor itu sebagai jabatan tambahan dan sebagai kekuasaan. Dan saya merasakan beliau betul-betul sebagai bapak, dan perlu kita tahu kan slogan UI itu Veritas, Probitas, Justitia, yang berarti kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, di dalam tiga hal tersebut yang idealnya memimpin UI sebagai seorang rektor, tiga hal itu menurut saya ada pada pribadinya Pak Mahar. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi saya merasa Pak Mahar betul-betul sudah seperti kayak Bapak dan juga sebagai kawan. Dan saya tentunya sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM UI ketika 1975, dan Pak Mahar sebagai rektornya, pembantu rektor bidang kemahasiswaan adalah Profesor Dr. Edi Suasono, mantunya Pak Bung Hatta. Ini juga sangat membantu, beliau itu juga aktif. Nah, jadi sebenarnya saya merasa terbantu ketika terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Oke. Dengan adanya tokoh daripada Pak Mahar. Baik, ya, Pak Dipo, ya. Kita semua tahu bahwa pada masa Pak Dipo menjadi Ketua Dewan Mahasiswa di Universitas Indonesia itu kan Orde Baru. Saat itu masih sangat kuat-kuatnya ya. Orang mengenal sebagai waktu itu pemerintahan yang disebutnya otoriter gitu ya pada masa itu. Nah, bagaimana dinamikanya dan bagaimana hubungan dengan rektorat pada waktu itu? Jadi gini, saya masih ingat ketika saya dites, nah inilah contoh saya juga menjaga adab sebagai orang yang dipimpin dan memimpin kawan-kawan mahasiswa UI, itu kita juga menjaga adab kita kepada orang yang memimpin kita, Pak Mahar Marjono. Saya lagi itu
ketika maju sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa di sidang MPM, saya ditanya beberapa hal. Sebagai contoh, ditanyakan, sekarang setelah Hariman dan kurang lebih ada 11-15 mahasiswa UI ditahan, kalau Anda terpilih jadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa, apa yang Anda janjikan terhadap mahasiswa UI yang masih ditahan tidak diadili di peristiwa Malari, yang ditahan macam-macam tempatnya. Dan tentunya apa yang harus Anda lakukan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, setelah terjadi peristiwa Malari 15 Januari 1974, kegiatan mahasiswa seluruh Indonesia, baik Bandung, Jogja, Surabaya, dan lain-lain, itu jadi mengendur, turun. Bagaimana saudara kalau terpilih jadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa? Jadi seperti pemilihan capres saja gitu. Ini MPM-nya, anggota majelis MPM ini kritis-kritis semua. Apa yang saudara mau lakukan? Ya, jadi apa yang Anda bisa mengaktifkan kembali aktivitas mahasiswa? Nah, yang ketiga, tadi kan, kejujuran, kebenaran, keadilan, bagaimana Anda angkat ke publik? Ketika itu Orde Baru luar biasa mengontrol, kayak Tempo di Bredel, beberapa koran di Bredel. Terus apa upaya saudara sebagai pimpinan Dewan Mahasiswa UI yang pernah sebelum Malari menjadi leader? Bagaimana kita menjadi leader? Nah, saya berjanji ada 3 hal yang antara lain saya kemukakan. Kalau Anda percaya terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa, maka saya berjanji seluruh tahanan mahasiswa UI, khususnya mahasiswa yang belum masuk dalam tahap pengadilan, saya berupaya akan bebaskan. Itu satu. Yang kedua, ya tentunya kita akan tetap menjaga veritas, probitas, justitia, dan keadilan. Itu saya akan gunakan memperingati 10 tahun menegakkan keadilan dan kebenaran dengan wafatnya mahasiswa FKUI Arif Rahman Hakim, di mana UI dianggap pada waktu itu sebagai kampus perjuangan, dan memang itulah aktivitas mahasiswa UI memimpin, dan saya akan menggunakan memperingati 10 tahun bahwa menegakkan keadilan dan kebenaran bukan hanya masalah 10 tahun yang lalu, tetapi juga kini di 1975. Itu. Nah, dan yang ketiga tentunya saya berjanji bahwa ada koran di Bredel oleh Orde Baru dan ditutup segala macamnya, peranan dari Intel dan peranan dari Kementerian Departemen Penerangan sangat mengontrol. Saya berjanji bahwa koran-koran yang di Bredel dengan bantuan Pak Rektor, saya bilang, dan juga kita semuanya, kita akan terbitkan koran mahasiswa Salemba. Nah, kita namanya memang belum sampai Salemba, tapi ada intinya mengembangkan koran. Jadi intinya pengen masalah demokrasi, leadership, kejujuran, segala macam itu dilakukan. Nah, jadi semuanya saya sampaikan ke Pak Mahar. Pak Mahar mendengarkan dengan baik-baik, dan saya terbuka. Nah, inilah saya pesan juga nanti pada BEM UI dan juga tokoh mahasiswa, dan bahkan pada kita semua yang di DPR, MPR sekarang juga. Keterbukaan itu dan kejujuran dan kebenaran itu dan keadilan perlu kita tampilkan. Makanya hal itu yang saya angkat ke Pak Mahar, dan Rektor sangat menyetujui, dan bahkan ketika saya terpilih dia senang, dan segera saya menyusun seperti kayak pemerintahan, program kerja, kita di puncak pas bekerja selama 1 minggu, menyusun program, dan kita sampaikan semuanya ke Pak Mahar Mardiono terbuka. Jadi masalahnya Pak Mahar juga senang pada saya sebagai pimpinan Dewan Mahasiswa, bahwa saya megang hal tadi
ciri-ciri daripada keterbukaan, masalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi Pak Mahar mempelajari dari program saya ketika saya sudah resmi menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa, itu oleh Pak Mahar dikirim kepada sebagai rektor, dikirim ke Departemen Pendidikan Kebudayaan, ke AKBP, lagi ada Direktur Kemahasiswaan, si Joko, yang akhirnya menerima masalah program kerja kami semua, dan Pak Mahar asyik membacanya. Apa yang saya janjikan semua itu, alhamdulillah saya tidak berbohong, ya, bukan asal saya bicara saja yang enak-enak seperti yang dikritik oleh BEM UI, tapi tidak saya realisasikan dalam janji saya sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa. Itu saya buktikan. Nah, Pak Mahar dalam hal ini selalu membackup karena dia melihat bahwa ada keterbukaan. Jadi sebenarnya yang saya juga pegang adalah tokoh Indonesia yang saya hormati adalah juga Jenderal A.H. Nasution, bahwa beliau itu mengatakan bahwa makna perjuangan bagi mahasiswa dan pemuda, modal perjuangannya ialah idealisme. Jadi idealismenya harus dipertahankan. Idealisme kita itu sekarang apa? Masalah keadilan, masalah tidak boleh korupsi, masalah tidak boleh otoriter, main tutup saja dan sebagainya, atau pakai buzzer dan sebagainya. Jadi itu idealisme harus dijaga. Itulah. Ilmunya adalah siasat. Nah, siasatnya tadi, andai kata membebaskan mahasiswa ditahan malari. Bagaimana caranya? Saya akan kemukakan. Dan ingat, nah ini sekarang. Selalunya ada, apakah itu zamannya penjajahan Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, ialah musuh setelah siasat tadi, siasat program kerja yang kami bikin, musuh historisnya menurut Pak Jenderal Nasution adalah vested interest dan kepetualangan. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi pimpinan Dewan Mahasiswa, menjadi tokoh partai politik, menjadi koalisi, dipercaya menjadi menteri, dipercaya menjadi BUMN, apapun saja, janganlah sampai vested interest dan kepetualangan ini timbul. Ya. Inilah yang membuat seolah-olah UI jadi miliknya mereka. Oke. Nah, itu saya lakukan. Ya. Caranya nanti saya akan katakan kalau ditanya. Ya, Pak, kalau saya menyimak penjelasan dari Pak Dipo tadi, kelihatannya hubungan antara pimpinan universitas dengan mahasiswa itu malah kesannya jadi pelindung ya, Pak. Kalau beda sekali dengan situasi sekarang ini, kesannya berhadapan-hadapan antara mahasiswa dengan pimpinan rektorat. Betul. Karena memang ada, nah tadi kan dia bilang, yang saya katakan, hindari vested interest, itu musuh historis. Kalau kita sudah ada konflik of interest, karena saya kepilih menjadi ketua Dewan Mahasiswa, saya terpilih menjadi sekretaris kabinet, andai kata. Saya kepilih jadi itu, apalagi pakai sogok menyogok lagi. Nah, dan kepetualangan. Artinya kita petualang, ya besok kita jadi direktor, terus merangkap jadi komisaris X, komisaris Z. Itu menurut saya bagian dari ada kayak kepetualangan, sepertinya ya, walaupun itu haknya masing-masing. Yang penting adalah hindari konflik of interest dan itu musuh historisnya. Jadi saya kira itu yang perlu dipegang. Nah, jadi inilah yang saya lihat bahwa Pak Mahar melindungi, yes. Jadi ketika janji saya yang pertama membebaskan mahasiswa UI, saya itu sengaja ketemu dengan karena yang ditahan itu oleh Kejaksaan Agung. Saya berjumpa pada waktu Lebaran, ada open house dari Jaksa Agung Ali Said. Ya. Jadi saya pakai jaket kuning. Nah, supaya saya bisa membuktikan saya tidak main sendiri, ada bukti, saya didampingi oleh sekjen saya dan wakil sekjen saya, kita bertiga datang ke Lebaran open house dari Pak Ali Said SH Jaksa Agung. Jadi waktu kami salaman, ada semuanya pada ngeliat, kok saya pakai ada tamu open house Lebaran ini pakai jaket kuning 3. Ya. Nah, kami sudah membawa
mission untuk membebaskan itu. Lalu ini yang menarik. Ketika saya ucap selamat lebaran, mohon maaf lahir batin, saya berbisik pada Pak Jaksa Agung, kan masalah pilpresnya Soeharto sudah lewat. Jadi pilpres sudah nggak lewat. Yang saya ingin tanyakan, dan ini janji saya pada anggota Majelis MPM UI dan mahasiswa UI seluruhan, bahwa seluruh mahasiswa UI yang ditahan tapi belum diadili, seperti kayak Hariman, Ciil, Syahrir, Doro Jatun Kunchoro-Yakti, walaupun kan mahasiswa, dia sudah menjadi dosen, tapi dianggap tokoh intelektualnya, itu mestinya sudah dibebaskan karena udah lewat. Apa salahnya? Tidak diadilin, mereka masih tetap di dalam. Nah, satu hal yang saya terkejut, beliau itu astagfirullahaladzim. Matanya berkaca-kaca, Pak Ali Said. Jaksa Agung. Astagfirullah. Bagus kamu ingetin saya. Tidak mungkin saya akan ngomong sama Pak Harto langsung atas inisiatif saya sebagai jaksa agung. Tapi kamu mengingatkan saya. Dan saya akan kemukakan pada Pak Harto bahwa saya ditanya oleh Ketua Dewan Mahasiswa UI bahwa orang yang sudah ditahan kenapa tidak diadilin gitu. Tapi kan tidak mungkin dari saya. Tapi karena Anda yang sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa menanyakan, minggu depan saya setelah Lebaran ini ketemu dengan Pak Harto, saya akan tanyakan persis pertanyaan Anda kepada saya. Dan 2 minggu depan, kamu datang ke kantor saya di Gedung Bundar, Kejaksaan. Nah, benar. 2 minggu kemudian, saya dapat undangan diterima oleh Pak Ali Said. Dan Pak Ali Said memang seorang jaksa agung yang menurut saya keimanannya hebat. Saya kagum sama beliau. Jadi di kejaksaan itu kalau kamarnya ada lampu merah, tak ada yang berani ganggu. Beliau itu lagi sholat. Jadi orang di kejaksaan itu udah ngerti. Kalau lampu merah, siapapun yang telepon pasti sekerasnya tidak berani. Jadi itu yang juga saya pegang. Kalau kita berkawan juga seperti itu, menghormat pada Pak Mahar, rektor atau yang lain itu adalah cara-cara pemimpin yang seperti dia tidak lupa pada Tuhan. Nah, jadi itu. Nah, jadi setelah kayak gitu, maka setelah saya ketemu sama beliau, yang hebatnya, Pak Mahar, saya lapor sama Pak Mahar, saya sudah ketemu dengan Jaksa Agung, beliau berjanji bahwa akan menerima saya di Gedung Bundar untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan. Terus saya tanya, apa Pak Mahar bersedia ikut dengan kami? Di Sosona juga ada. Sebagai pembantu rektor, 3 mahasiswa. Oke, Bos, saya ikut sama kamu. Nah, kita bikin press conference, udah geger semua. Koran-koran masukin. Ada fotonya semuanya. Bahwa saya akan datang untuk ke Jaksa Agung meminta permohonan bebaskan mahasiswa UI yang ditahan. Nah, yang hebat ketika saya bilang sama Pak Mah, ini kalau tadi Mas Hersu nanya, bahkan Pak Rektor itu melindungi mahasiswa. Saya tanya sebagai adab orang yang dipimpin kepada pemimpin saya, yaitu Rektor UI, Pak Mahar. Pak Mahar apa nggak takut? Saya bilang, nanti kalau ikut dengan kita, saya minta jujur ini, saya bilang. Saya terbuka sama Pak Mahar. Ini udah program kerja saya. Saya sudah baca katanya. Jadi saya dukung kamu, kata Pak Mahar. Pak Mahar nggak takut kalau main cat. Dipo, katanya. Kalau saya takut, katanya. Ini pakai bahasa Belanda nih ngomong. Potong aja burung kita semua. Potong burung kita pakai bahasa Belanda. Jadi itu adalah rektor Pak Harmadjon. Dan alhamdulillah bebas semua. Bebas semua. Jadi itu saya terpenuhi. Nah, itu. Ya, jadi luar biasa sekali ya hubungan antara mahasiswa dari tokoh-tokoh mahasiswa dengan tokoh kampus, dan kemudian posisinya para petinggi kampus itu tidak khawatir kehilangan jabatan meskipun harus berhadapan dengan penguasa ya. Betul, persis. Ya. Jadi menurut hemat saya
saya didampingi oleh Pak Mahar dan juga Edi Swassono, ada fotonya dokumen Kompas tuh, bahwa saya didampingi dan akhirnya semuanya bebas seperti yang lain kecuali Hariman nggak bisa dan juga Syahrin nggak bisa. Yang lain-lain saya kira ada kurang lebih 11 orang dan janji saya terpenuhi. Jadi saya bukan lip service saja ketika kampanye mau jadi calon ketua umum, janji saja terpenuhi. Ya, hati-hati Pak Dipo menggunakan istilah lip service. Itu karena kata itu sekarang menjadi sensitif di kampus UI. Ya itulah tadi saya bilang, kalau memang ada kepetualangan, ya siasat kita ya itu harus dilakukan. Maksud saya state interest atau conflict of interest. Ya. Nah, sekarang saya beralih ke posisi Pak Dipo ketika Pak Dipo menjadi penguasa. Ya, pada waktu itu Bapak menjadi pembantu dekat dari Pak SBY, ya. Pak SBY Bapak menjadi sekretaris kabinet. Dan sepanjang Pak SBY ini saya kira kita tidak mengalami situasi hubungan yang cukup tegang antara kampus dengan perguruan tinggi ya. Sebenarnya apa sebenarnya waktu itu yang digariskan oleh Pak SBY dan juga polisi Bapak sendiri sebagai mantan aktivis setelah menjadi penguasa? Ya sebenarnya ya saya gunakan modal saya ketika mantan aktivis, ketika saya ketua Dewan Mahasiswa dan SBY juga semacam seperti itulah, tapi di Akabri ya. Dan saya sudah mengetahui beliau cemerlang lah dapat adi makayasa dan segala macamnya. Dan memang apa yang kemarin dikeluhkan oleh Pak Luhut mengatakan semuanya jelek ini semua. Ya, saya juga mengalami itu ketika saya sebagai sekretaris kabinet. Tapi setahu saya memang saya katakan tadi ada pemimpin dan dipimpin. Ya. Maka saya melihat beliau selama ketika Menko Polhukam, saya Deputi Menko Perekonomian, kita menuju sama-sama ke Tokyo untuk perdamaian Aceh, bahwa beliau tuh sebelum jadi presiden udah honest bahwa menyelesaikan perdamaian Aceh itu tidak bisa dengan ini harga mati NKRI lalu pakai perang dan sebagainya yang tidak putus-putus selama 30 tahun. Saya ikut dan memang saya aktif karena saya selalu mewakili Menko Perekonomian, Doro Jatun Kuncoro Yakti sebagai Menko, saya sebagai Deputi Menko. Rapat-rapat beliau Menko Polhukam. Dan saya dari interaksi itu melihat ada keinginan honest untuk masalah perdamaian, ada keinginan honest untuk ya kita lagi itu menghadapi juga IMF untuk bayar hutang dan sebagainya. Jadi saya pikir saya harus membantu dengan benar. Satu hal yang tentunya beliau sebagai presiden, sebagai pimpinan, beliau juga memegang satu adalah bahwa tadi tetap dipegang hindarkan konflik of interest dan kepetualangan dan sebagainya. Jadi walaupun saya bukan dari parpol dan sampai sekarang saya bukan anggota parpol. Betul saya punya anggota Golkar ketika zamannya Soeharto harus punya setiap pegawai negeri, tapi saya bukan anggota parpol. Tapi saya dipilih dan saya tidak mau meminta-minta jabatan. Karena itu saya sebagai seorang Muslim, orang tua saya mendidik di dalam arti kepatutan, jangan meminta jabatan, itu nggak baik. Dan saya tidak minta jabatan. Saya tidak merasa berutang budi pada beliau. Tapi karena beliau mempunyai tujuan-tujuan terbaik, senjata yang diberikan pada beliau, jangan lupa, sekretaris kabinet itu harus melakukan manajemen kabinet. Saya bukan anggota parpol. Apakah itu koalisi? Koalisi PKS, Golkar, segala macam kadang-kadang lebih menghantam Pak SBY. Media semuanya juga jelek, ya. Semuanya juga membuat hal yang jelek. Ada saja. Nah, jadi saya karena diberikan senjata manajemen kabinet, saya lakukan kajian itu. Jadi semuanya saya lakukan ini. Dan Presiden tahu, seperti juga ke Pak Mahar Marjono, tahu apa yang saya lakukan.
I'm not a member of political party, I'm not a coalition party. Saya laksanakan untuk kabinet ini dijalankan dengan baik. Jadi setiap keputusan dari sidang kabinet, ya, itu harus dijalankan. No matter itu sekarang menterinya koalisi atau oposisi, kalau memang dia mengkritiknya nggak benar, bahwa saya dikatakan penjilat, menjilat apa SBY ketika saya bekas kabinet, I don't care. Karena itu bagus. Nah, apapun yang saya lakukan juga ketika zamannya Gus Dur dan juga zamannya Pak Habibie, hampir sama juga saya lakukan. Nah, jadi artinya bahwa loyalty pada atasan itu harus sejajar juga dengan hati nurani kita. Jadi kita juga nggak boleh ada konflik of interest yang seperti Pak Nas itu nasihati gitu. Jadi dan juga petualangan itu ya mentang-mentang saya menjadi koalisi parpol, wah saya mau seenaknya. Nah, jadi saya lakukan itu. Jadi bahwa saya dibilang saya herdernya SBY, bagus semua. MP3I bagus. Perdamaian Aceh bagus. Terus kenapa saya harus takut? Walaupun saya nggak anggota partai, saya tidak dibela. Bahwa saya satu saat akan diberhentikan karena kesalahan saya, andai kata terlalu keras atau apa kepada anggota koalisi parpol. I don't care. Yang penting saya udah dapat kepercayaan daripada dia dan saya sudah accustomed itu saya lakukan dengan Pak Mahar Mardiono ketika zaman Ketua Dewan Mahasiswa, juga kepada kawan-kawan saya yang tidak boleh mereka jalan sendiri-sendiri karena itu kata kepentingan. Sama ketika saya dipanggil oleh Pak Sudomo juga, saya dipercaya sama Pak Domo. Pak Domo senang seperti kayak Pak Mahar karena saya terbuka. Ketika saya calonkan Ali Sadikin presiden sebagai contoh, dia tanya, kenapa Dipo campaign presiden tetangga saya, karena kan dari Jalan Borobudur seberangan sama rumahnya Ali Sadikin. Dan saya tanya, Pak Domo, kenapa saya ditahan? Pak Domo dikenal saya tidak pernah neko-neko. Bapak tanya mengenai masalah kemahasiswaan, saya jawab semua. Kenapa saya ditahan? Dipo, Pak Domo ini, apa saja yang kamu mau kritik, jenderal siapa saja kamu mau kritik, boleh, asal jangan satu yang itu dan keluarganya, maksudnya Pak Harto. Dan saya bilang sama Pak Domo, ini jam berapa, menit berapa, detik berapa. Kita turun Soekarno, Paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, sekarang Pak Harto mau. Tapi jadi kalau saya campaign Ali Sadikin, ya sama. Kecintaan saya pada Bung Karno itu sama. Ketika Bung Karno meninggal, saya diajak oleh Jenderal Pimpinan Program Walawa, Jenderal Agani, melayat. Saya ikut sholat juga yang diimami oleh Hamka. Saya pakai jaket kuning. Nah, jadi sebenarnya itu juga saya mohon maaf bahwa ternyata Pak Hamka juga akhirnya menyolatinya dan akibat ditahan juga ada hal-hal yang keberuntungan dia membuat tafsir Al-Qur'annya selesai di dalam tahanan. Jadi hal-hal yang seperti ini ya kita pegang. Jadi hindarilah musuh historisnya tadi yang dikatakan oleh Pak Nas, vested interest dan kepetualangan. Kepetualangan apa tuh? Duit ya dan juga kekuasaan. Ya, nah saya ingin kembali lagi ke kaitannya dengan posisi Bapak sebagai penguasa dan hubungannya dengan masyarakat kampus gitu. Ini kan sudah lewat masanya. Bagaimana pada waktu itu kebijaksanaan dari Pak SBY dalam di birokrasi kampus dan juga aktivitas mahasiswa di kampus? Baik, kalau Pak SBY sudah kasih garis besar pada saya gini, kalau datang demo, apakah itu mahasiswa Trisakti, karena ada peristiwa Trisakti, kemudian permasalahan konflik Ahmadiyah, kemudian masalah gereja Yasmin. Protap dari Pak SBY. Di bawah 200 orang pendemo, itu Seskap bertanggung jawab, dan Seskap langsung mengundang menteri yang terkait dengan masalah itu. Yang kata gereja Yasmin, ya itu Menteri Agama. Kalau andai kata mahasiswa Trisakti, tentunya ya Pak Nuh, Menteri Pendidikan, ketika itu. Saya sudah dapat protap itu. Dan kemudian
cukup kepolisian itu hanya Kapolres Jakarta Pusat aja lah, nggak usah yang lain. Di atas 200 baru boleh melapor ke saya. Tapi Pak SBY juga luar biasa. Ingat itu yang pendemo yang jalan kaki dari Malang Ya. sendirian katanya. Itu satu orang, bukan 200. Tapi dia cipika-cipiki juga lah. Karena dia udah keringetan, udah berminyak mukanya, berapa hari dia jalan dari Malang. Nah, itu diterima. Jadi kalau menurut saya, apa yang Pak SBY berikan pada saya keleluasaan tadi, manajemen kabinet, kepercayaannya beliau, saya tidak punya konflik of interest, karena saya bukan dari parpol, saya tidak perlu nyetor kiri kanan, tidak perlu saya dengan parpol koalisi, koalisi dan akhirnya membuat apa yang diingatkan oleh Pak Nas, kepetualangan dan vested interest itu saya hindari. Tapi bahwa saya keras, andai kata sekarang terus oleh mantan ketua KPK yang mengatakan bahwa pernah di sidang kabinet ada pembicaraan masalah Bang Sentri segala macam. Bang Sentri memang dari Golkar, dari PKS keras sekali gitu loh, apa-apa. Tapi daripada kita tahu itu sudah di KPK, ngapain ini anggota DPR meminta-minta segala macam pada saya? Karena segala macam itu rekaman-rekaman ya itu ada pada saya. Lebih baik saya bundel semuanya, periksa sama anak buah, saya langsung kasih ke KPK. Masalah Bang Sentri sudah ada di KPK, tidak lagi di DPR. Jadi DPR mau ribut, mau minta, saya bilang, sorry, you pergi ke KPK, minta itu hasil sidang kabinet rekamannya ada. Jadi saya tidak mau ngeladenin lagi. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Jadi proporsi aja. Ya, Pak Dipo, kalau saya ingin membandingkan sebagai dulu aktivis ketua Dewan Mahasiswa UI dengan aksi yang sekarang gitu kan, ada anak sekarang mungkin Pak Dipo juga mengikuti, ada yang menobatkan Pak Jokowi sebagai King of Lip Service, itu kadarnya dibandingkan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Bapak di masa lalu, ini levelnya seperti apa tuh? Itu hal yang biasa saja atau sudah melampaui batas apa yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini? Loh, bukan, itu memang saya pikir itu tidak ada keluar biasaan dan keluar batas. Dan UI itu bukan hanya milik rektor, UI itu ya milik mahasiswa, jangan lupa. Ya, Emil Salim itu ketua umum Dewan Mahasiswa UI yang pertama. Jadi sebenarnya Pak Sudomo sendiri, ya, ketika dia mencoba menawarkan saya menjadi anggota terpilih menjadi ketua KNPI dan kelak jadi menteri, ya, saya menolaknya karena saya lakukan itu sendiri, ketemu lagi itu dengan dia tanpa ada saksi lain. Saya sudah bikin protap, saya tidak boleh kalau lagi ketemu pejabat sama yang lain. Tapi yang saya nggak tahu, saya dipanggil lagi itu oleh dia karena dipanggil masalah penyiksaan di di Guntur, apakah karena itu ditanya oleh Jenderal Yusuf sebagai Panglima ABRI lagi. Nah, saya bilang saya tidak menyaksikan segala macam, tapi saya saksikan penyiksaan yang begini. Nah, jadi menurut saya, ya saya lakukan itu semua dengan koridor-koridor ya, yang semuanya dengan ajaran agama dan juga yang penting peradaban. Yang penting kita punya adab lah sebagai orang bawahan dan adab sebagai orang atasan, sama-sama bawahan saya dan kolega kerja. Tapi saya tetap menggunakan koridor yang sama untuk menjauhkan kepetualangan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan mahasiswa BEM UI yang sekarang ini itu udah koreksi aja. Kalau dibilang lip service memang ada hal. Andai kata pada waktu Pak Jokowi mengatakan bahwa ini pembangunan manusia melalui revolusi mental. Nah, dan juga itu masih berlanjut juga ketika kampanye yang 2019. Tapi belakangan kita kaget, Pak Emil Salim juga kaget. Tiba-tiba akhirnya membuat kepindahan daripada ibu kota negara dan proyek-proyeknya juga jadi hal-hal yang sekali impromptu langsung keluar. Padahal kan kita sudah punya UKP 4 dulu, sistemnya bagus. Memang ketika saya masih di Bappenas bersama-sama Pak Ginanjar ketika eranya Presiden Habibie, saya juga mengalami hal yang sama dengan Pak Ginanjar di Bappenas maupun di kantor Menko Perekonomian.
Jadi semuanya itu juga kita ada hal-hal tahapan-tahapan yang kita kerjasamakan sesama menteri maupun juga sesama dengan atasan dan bawahan. Itu yang saya laksanakan. Ya alhamdulillah, saya tidak pernah minta di Bappenas. Saya dapat juga bintang jasa utama untuk pembangunan, kemudian terakhir bintang nama putra. Jadi artinya saya nggak pernah minta hal-hal yang kayak begitu. Dan itu saya juga tidak pernah minta bahwa saya akan minta jadi menteri, menjadi komisaris, nggak ada semua. Tapi kalau memang saya ada tugas kan berjalan. Baik. Nah ini terakhir Pak Dipo, ini saya cuma minta sebagai senior aktivis mahasiswa, bukan sebagai mantan pejabat. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para junior Bapak sekarang yang ada di BEM UI itu? Kalau mau teman saya tadi, pegangan saya kembali lagi yang Panas bilang. Hati-hati, musuh historisnya dari perjuangan kita pada saat sekarang, perjuangan mahasiswa dan yang lalu pun yang saya alami. Hindari konflik and vested interest dan kepetualangan. Saya melihat pada saat sekarang, ya, buzzer rupiah, buzzer dolar, apakah mereka diangkat menjadi komisaris BUMN, itu part to myself, itu adalah bagian dari kepetualangan. If you professional, ya, bankers, tiba-tiba Anda jadi komisaris bank dari BUMN, just do it. Tapi Anda tuh selalu cuma merangkap ini, ingin mengontrol itu. Jangan. Sebaliknya mahasiswa juga gitu. Ketika sekarang Anda juga jangan gunakan UI, andai kata Anda sebagai ketua BEM, seperti saya tidak mengatakan bahwa saya bagus. Tapi apa yang saya alamin, saya sedang menulis sekarang buku biografi saya, menjaga adab memimpin dan menjaga adab ketika kita juga dipimpin. Jadi saya kira pegang itu saja ya. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh mahasiswa UI, BEM UI dan mahasiswa lain seluruh Indonesia, jalankan aja. Ya, jangan lupa kita pada atasan kita yaitu Allah di atas, Tuhan, mudah-mudahan kita, bangsa kita, rakyat kita dikasih. Dan memang itu. Kalau nggak kita buat apa? Kita masuk UI, kita masuk UI kan untuk menimba ilmu, gitu loh. Jadi kita juga membuat amalan. Amalan itu penting. Dan jadi, itu ada dasar-dasarnya. Ya, jadi pesan bahwa jangan ada vested interest dan jangan niat dengan petualangan itu tidak hanya penting untuk para mahasiswa, tapi juga untuk para pimpinan di UI ya Pak ya? Betul, exactly. Yes. Benar. Baik. Baik, terima kasih Pak Dipo kesempatan ngobrol ini. Baik. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama semuanya sehat semua mudah-mudahan. Baik, makasih Pak. UI maju. Yes. Ya.